kekristenan itu terancam di Papua. Terancam Saya di Papua. merasakan kengerian tanda kutip karena apa? Kristenisasi ujung bumi. Ya, kristenisasi yang sudah dimulai di abad 18, tahun 1885 oleh seorang pendeta yang bernama Ishak Kina. Itu terancam gagal. Terancam gagal. Itu gerakan yang terstruktur, sistematik dan masif yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ustadz Fadlan Garamata. Ustadz Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, pastor ini belak-belakan. Ya, ini belak-belakan bagaimana kondisi Papua saat ini ya. Di mana banyak orang Papua berbondong-bondong masuk Islam. Ya, salah satu asbabnya dengan adanya dakwah Ustadz Fadlan. Ustadz Fadlan ini asli Papua, tapi dia seorang ustadz, Masya Allah. Dan pastor ini mengatakan bahwa kristenisasi di sana sudah terancam punah, yang sudah dirancang berabad-abad. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama, saya komentarin ya bahwa pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas kejujuran Pak Pastor ini, di mana sebagian kalangan hal ini ditutup-tutupi kalau ada kristenisasi. Baik ya ikhwah, makanya kami ucapkan terima kasih. Kita langsung saksikan saja bagaimana Ustadz Fadlan mengajarkan syahadat kepada orang-orang Papua ya. Kita akan saksikan sama-sama lalu kita komentarin. Saya satu-satu dulu kah atau semuanya? Subhanallah. Saya tanya. Cakasah. Satu-satu. Cakasah. Oh, sama-sama. Ya. Oke, kalau begitu. Asyhadu an la Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalian bisa ikut saya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berarti kalian besok akan sama saya, kita naik kapal laut, kita Subhanallah. berangkat, dan kalian akan belajar di pesantren saya di Bekasi. Dan kalian ini akan menjadi orang-orang baik, orang-orang mulia yang akan membangun kampung halaman akan datang. Hari ini walaupun orang lihat hitam, keriting, tapi 10 tahun akan datang kalian akan bicara di atas mimbar, bicara di mana-mana. Maka kalian ikuti, kalian pilih sesuatu yang baik untuk perubahan. Asmat berubah di tangan anda semua. Wahai saudara-saudaraku, hari ini saya menjadi orang yang bahagia karena kalian mendapat hidayah dari Allah untuk pertama masuk Islam, yang kedua menuntut ilmu pengetahuan. Subhanallah, subhanallah, begitu sangat indah sekali ya ajakan Islam, masuk Islam oleh yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan, Masya Allah. Yang kemudian anak-anak ini dididik di pesantren Bekasi khusus orang-orang Papua dan akan kembali menjadi dai ke Papua untuk menyebarkan agama Islam di tanah Papua, Masya Allah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dakwah yang penuh dengan kelembutan, kemudian tanpa ada paksaan, yakni layin, kita lembut, kemudian la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama Islam. Baik ya ikhwah, kita akan dengar bagaimana tanggapan dari Pak Pastor ketika saat ini di mana banyak orang Papua yang berbondong-bondong masuk Islam. Baik, mari kita simak sama-sama. Gagal total karena apa? Proses Islamisasi Asia dengan membawa anak-anak belia, anak-anak di bawah umur, orang asli Papua untuk diislamkan, dibawa ke pesantren di Bekasi di Jawa Barat. Itu gerakan yang terstruktur, sistematik dan masif yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ustadz Fadlan Garamata. Dan saya bilang saya nggak salahkan mereka, karena itu misi yang mereka lakukan dengan harapan mendapatkan ridho Allah.
Ya, betul, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya luruskan ya, bukan islamisasi ya. Ini ada perbedaan sedikit, akan tetapi yang dilakukan oleh Ustaz Fadlan itu adalah dakwah masuk Islam, ajakan masuk Islam. Bedanya kalau islamisasi itu ajakan masuk Islam dengan menghalalkan berbagai macam cara, yaitu ya islamisasi ya. Islam tidak seperti itu. Jadi sekali lagi Islam tidak seperti itu, karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Itu konsep Islam yang nggak boleh, la ikraha fiddin. Yang kedua, dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu sudah jelas dalam surah Al-Kafirun dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sudah jelas. Jadi ada juga firman Allah yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang tersebut menuju jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara lembut, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan paksaan. Itulah konsep Islam. Indah sekali Islam. Indah sekali, nggak boleh maksa orang untuk masuk Islam. Bisa, bukan dengan islamisasi, karena islamisasi itu pengertiannya adalah kesannya ada paksaan di sana untuk masuk Islam. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Misalkan ya, ini salah satu contoh islamisasi yang salah ya. Misalkan Anda dikasih mie instan tapi Anda harus masuk Islam. Misalkan atau diberi uang dan Anda harus masuk Islam. Cara ini nggak boleh dalam Islam. Gitulah. Makanya nggak boleh disebut islamisasi. Islam itu mengajarkan orang, mengajak orang untuk masuk Islam, tapi tidak boleh memaksa. Apabila ada orang yang menyeru untuk masuk agama Islam, itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian kita udah sampaikan orang bahwa masuk Islam itu bagus, tapi ternyata orang tersebut nggak mau masuk Islam, tidak masalah, tidak boleh memaksa orang. Kami hanya menyampaikan saja bahwa Islam itu bagus, Islam itu indah, lembut. Kemudian soal hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Sekali lagi bukan islamisasi ya. Karena hidayah Allah yang menentukan, kita hanya berusaha. Baik, mari kita lanjutkan kira-kira apa kata pendeta ini lagi. Karena orang Islam menginginkan supaya seluruh dunia termasuk Asia, Indonesia mengalami rahmatan dari Tuhan, rahmatan lil alamin yang menjadi gelar yang menjadi julukan Islam yang saya pernah dengar dan sering dengar. Mereka dengan keyakinan itu kalau orang jadi Islam, mereka akan menerima rahmat Allah. Ya, dunia ini akan penuh rahmat kalau semua diislamkan. Dan itu sebabnya itu yang mendorong mereka untuk melakukan islamisasi. Ya, betul, supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia saja, bahkan kita di akhirat juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk Islam, maka kita akan dikaruniai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, kasih sayang, dan insya Allah masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semua orang Islam masuk surga. Amin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk Islam akan mendapat rahmat. Karena kenapa? Dalam firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah faslahu baina akhwaikum, ya, ini bahwa sesungguhnya orang-orang Islam itu, orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Kita semua saudara ya. Faslahu baina akhwaikum, apabila ada pertikaian, pertengkaran ya, maka damaikanlah, bereskanlah dengan cara yang baik ya. Dengan seperti itu kita berdamai, insyaallah la'allakum turhamun. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dirahmati kalau kita berdamai dengan saudara-saudara kita. Tapi walaupun demikian, Islam dengan penuh rahmat, ada aja orang yang gak senang dengan Islam. Bahkan sengaja mau mengadu domba umat Islam. Seperti pendeta Saifuddin Ibrahim. Baik, mari kita simak sama-sama. Islam tuh gampang dihancurkan. Kita adu domba antar satu mazhab Muhammadiyah NU, nanti ya nggak lama. Baik ya ikhwah, itulah salah satu oknum yang selalu ingin mengadu domba umat Islam. Baik, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara kita di Papua. Anda insya Allah akan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, bahwa semua umat Islam ini insya Allah masuk surga. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita ini
ketika beragama Islam insya Allah akan masuk surga, dan nggak boleh memaksa orang. Begitulah, sangat indah sekali Islam ini. Nggak boleh maksa orang masuk Islam, nggak. Kita hanya sekeras ngasih tahu bahwa Islam itu seperti ini, terserah dia mau masuk apa enggak. Jadi sekali lagi bukan kristenisasi tapi dakwah untuk memeluk agama Islam. Baik, sekira seperti itu, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.